Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat beriman dan kepada seluruh pemirsa dimanapun anda berada, InsyaAllah pada video kali ini sebagaimana permintaan banyak teman-teman, yaitu dibuatkan video tentang adab-adab saat berziarah ke pekuburan. Baiklah teman-teman, adapun adab-adab berziarah ke makam atau ke kuburan adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita dianjurkan berwudu terlebih dahulu. Kita dianjurkan suci dari hadas, baik hadas besar ataupun hadas kecil. Berwudunya itu boleh di rumah, atau nanti di jalan kita singgah di masjid misalnya. Jika kita melewati masjid kita singgah berwudu. Atau biasanya di pemakaman itu disediakan kerang air. Jika tidak kita berwudu memang di rumah. Karena biasanya di kuburan ketika kita berziarah di sana mungkin kita akan membacakan Yasin, surah Yasin untuk orang yang ada di makam tersebut. Dan sedangkan orang yang yang tidak suci dari hadas, baik hadas besar atau hadas kecil, itu tidak diperkenankan untuk menyentuh mushaf Al-Quran. Sehingga itu dianjurkan berwudu terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, menutup aurat. Lebih bagus lagi ketika kita menggunakan busana muslim atau busana muslimah. Akan tetapi jika tidak bisa memakai busana muslim atau muslimah, minimalnya kita memakai pakaian yang menutupi aurat kita. Dan itu memang merupakan kewajiban bagi seorang muslim dan muslimah adalah menutup aurat, khususnya ketika ia akan keluar dari rumah. Jadi perlu diperhatikan saat kita akan berziarah kubur itu kita memakai pakaian yang menutupi aurat kita. Sebenarnya bukan hanya saat kita berziarah di kubur, setiap kali kita keluar, baik laki-laki ataupun perempuan, yaitu menggunakan pakaian yang menutupi aurat kita. Jadi itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, adab yang ketiga, mengucapkan salam saat memasuki gerbang untuk semua ahli kubur. Jadi biasanya kan di pekuburan itu ada pintu gerbangnya. Saat kita memasuki gerbang pemakaman kaum muslimin tersebut, kita dianjurkan untuk mengucapkan salam untuk semua ahli kubur. Itu biasa, ini versi panjangnya. Assalamu ala ahli diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallahu bikum lahikun. Ulang sekali lagi. Assalamu ala ahli diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallahu bikum lahikun. Ini adalah teks Latinnya. Assalamu ala ahli diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallahu bikum lahikun. Adapun terjemahannya, salam sejahtera atas seluruh penduduk kubur atau ahli kubur, minal mu'minin wal muslimin, dari orang-orang yang beriman dan dari orang-orang Islam, wa inna insyaallahu bikum lahikun, sesungguhnya kami insyaallah akan menyusul kalian. Ini adalah versi panjangnya. Ini terjemahannya. Salam sejahtera hai para mukmin dan muslimin yang bersemayam di dalam kubur, sesungguhnya kami insyaallah akan menyusul kalian. Atau boleh juga dengan versi pendek. Ini minimalnya assalamualaikum ya ahlal kubur. Assalamualaikum ya ahlal kubur ketika kita memasuki daerah pekuburan tersebut. Yang artinya salam sejahtera atas kalian wahai ahli kubur. Kemudian yang keempat, ketika kita menuju makam yang akan kita ziarahi, kita dimakruhkan melewati tengah-tengah
ya, atau menginjak makam orang lain. Ya, begitu juga kita dilarang atau dimakruhkan untuk menduduki ya makam orang lain. Ya. Dan di antara bentuk penghormatan Islam terhadap kuburan itu adalah larangan menginjak, ya. Kita dilarang menginjak atau duduk di atasnya. Ya, terkait hal yang demikian terdapat hadis yang tercantum dalam kitab Sahih Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, li ayya jalisah ahadukum ala jamratin fatuhriqah thiyabahu fatakhlusa ila jildih khairul lahu min ayya jalisa ala qabrin. Ya, jadi Rasulullah bersabda bahwasanya ya, salah seorang di antara kalian duduk di atas bara api, ya, lalu kemudian membakar api tersebut, membakar pakaiannya sampai tembus ke kulitnya, ya, khairul lahu min ayya jalisa ala qabrin. Itu lebih baik baginya daripada ia duduk di atas makam atau di atas kuburan. Ya, akan tetapi dijelaskan oleh mayoritas ulama, ya, dan ini merupakan pendapat yang mayoritas, bahwa larangan untuk duduk di atas kuburan atau ya menginjaknya itu larangan ya yang bersifat makruh, meskipun ada sebahagian kecil pendapat yang mengatakan haram. Ya, akan tetapi menurut kebanyakan ulama sebagaimana yang dijelaskan oleh guru kita Buya Yahya, bahwa hukum menduduki makom atau kuburan itu hukumnya adalah makruh menurut pendapat mayoritas atau kebanyakan ulama, meskipun ada sebahagian kecil pendapat yang mengatakan haram. Ya, jadi selagi ulama masih berbeda pendapat, ya ketika kita melihat mungkin ada orang yang duduk di atas kuburan, ya kita jangan terlalu keras-keras amat dalam menegur mereka. Ya, kita sampaikan dengan baik. Ya, jadi seperti itu. Kemudian selanjutnya, ya, ketika kita berziarah ke kuburan, ya sebaiknya kita tidak bercanda ya, di area kuburan. Ya, karena di antara tujuan kita berziarah ke kuburan itu adalah untuk merenungi kematian atau untuk mengingat akhirat. Sebagaimana sabda Nabi, berziarahlah kalian ke kuburan karena sesungguhnya hal itu dapat mengingatkan kalian pada kehidupan akhirat. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah. Ya, dari hadis di atas dapat dipahami bahwa ziarah kubur di antara maksudnya adalah tujuannya untuk mengingat negeri akhirat. Ya, sehingga kita tidak diperkenankan atau kita dilarang untuk bercandaria saat kita berziarah ke kuburan. Kemudian selanjutnya, yang keenam, menghadap ke arah wajah dan mengucapkan salam kepada orang yang kita ziarahi makamnya. Ya, jadi ketika kita sampai di kuburan, kita menghadap ke arah wajah orang yang kita ziarahi ke kuburannya. Kalau kita di Indonesia, wajah mayat itu kan kepalanya ke arah utara, wajahnya menghadap ke arah kiblat, ke arah barat. Maka ketika kita mengucapkan salam, ya itu tadi kita menghadap ke arah timur, ya, menghadap kepada wajah orang yang kita ziarahi. Ya, seraya mengucapkan salam. Oh ya, sedikit ada yang tertinggal tadi masalah menduduki kuburan ya. Ya, mohon maaf. Ya, itu dijelaskan bahwa tadi makruh hukumnya menduduki atau menginjak kuburan. Ya, akan tetapi ya itu dijelaskan bahwa itu dalam keadaan normal, akan tetapi jika darurat atau ada hajat, maka hilanglah kemakruhan menginjak atau menduduki kuburan tersebut. Ya, seperti misalnya ketika kita melakukan fardu kifayah saat akan menguburkan sebuah jenazah, sedangkan kuburannya itu berdempet-dempetan. Ya, ketika kita akan menguburkan jenazah tersebut, terpaksa kita menginjak atau menduduki kuburan yang ada di sampingnya. Maka jika kasusnya darurat seperti itu, maka hilanglah kemakruhannya. Ya, jadi seperti itu. Ya, baik, kita kembali kepada salam tadi. Ya, jadi kita menghadap ke arah wajahnya orang yang kita ziarahi, seraya mengucapkan salam, Assalamualaikum ya Abi. Ya, itu kalau kita berziarah kepada bapak kita, Assalamualaikum ya Abi, salam sejahtera alaika ya Abi, atas engkau wahai ayahku. Atau Assalamualaikum ya Ummi, salam sejahtera atasmu wahai ibuku.
Ya, kalau yang kita ziarahi adalah kuburan ibu kita. Assalamualaikum, assalamu alayka ya jaddi. Salam sejahtera atas engkau wahai kakekku. Ya, jika yang kita ziarahi adalah kuburan kakek kita. Assalamu alayki ya jaddati. Salam sejahtera atas engkau wahai nenekku. Jaddati itu artinya nenekku. Ya. Assalamu alayka ya akhi. Salam sejahtera atas engkau wahai saudaraku. Ya, jika yang kita ziarah itu adalah mungkin saudara kita atau teman kita. Ya, assalamu alayka ya akhi. Ya, kemudian assalamu alayki ya ukhti. Salam sejahtera atas engkau wahai saudariku. Jika yang kita ziarah itu adalah kuburan saudari kita. Yaitu versi Arabnya. Boleh juga dengan bahasa Indonesia atau dengan bahasa daerah asing. Ya, kita mengirimkan salam boleh dengan bahasa apa saja. Kalau tidak bisa bahasa Arab tadi, ya boleh salam sejahtera. Ya. Kemudian setelah itu kita sebutkan siapa, mama kita kah atau teman kita kah? Ya, itu boleh dengan bahasa apa saja. Ya, itu ketika kita mengucapkan salam kepada orang yang kita ziarahi kuburannya. Selanjutnya, yang ketujuh, berdoa khusus untuk ahli kubur yang kita ziarahi dengan bahasa apa saja. Ya, kita berdoa khusus untuk mereka atau mengirimkan pahala bacaan Al-Quran kepada mereka. Ya, dan saat kita berdoa itu diupayakan kita menghadap kiblat. Ya, jadi tadi ketika mengucapkan salam kita dianjurkan untuk menghadap, dianjurkannya bukan diharuskan, dianjurkan untuk menghadap ke arah wajah si mayat yang kita ziarahi kuburannya. Ya, sedangkan ketika kita berdoa itu diupayakan ya menghadap kiblat. Ya, demikian penjelasan guru kita Buya Yahya. Ya, diupayakan untuk menghadap kiblat. Dan ketika kita berdoa itu bebas dengan doa apa saja. Doanya bisa dengan berbahasa Arab. Ya, Allahumma gfir laha. Jika yang kita syarahi ibu kita, Allahumma gfir laha warhamha. Ya Allah, ampunilah dia. Warhamha, rahmatilah ibu saya. Wa akrim nuzulaha, muliakanlah tempatnya. Wa wassi' madkhalaha, luaskanlah kuburannya. Waghfir lana walaha, ampunilah kami dan ampunilah ibu saya ya Allah. Ya, boleh seperti itu. Nah, itu dengan bahasa Indonesia, ya Allah, ampunilah ibu saya ya Allah. Ampunilah bapak saya ya Allah. Ampunilah orang tua kami ya Allah. Berikanlah tempat yang mulia untuk mereka ya Allah. Sayangilah mereka ya Allah. Sebagaimana mereka telah mendidik kami, telah berkasih sayang kepada kami saat kami masih kecil. Ya, boleh dengan bahasa apa saja. Atau mengirimkan bacaan Al-Quran kepada mereka. Ya, kita berkirimkan bacaan surah Al-Fatihah untuk orang tua kita. Ila hadrati ummi wa abi, ya, ditujukan kepada ibu dan ayah saya yang ada di dalam kuburan ini. Al-Fatihah. Ya, gitu kita baca Al-Fatihah. Ya, kita niatkan pahalanya disampaikan kepada almarhum ayah atau almarhum ibu atau kepada orang yang kita ziarahi kuburannya. Itu yang ketujuh. Kemudian yang kedelapan adalah ya, juga setelah itu ketika kita berjalan ya, akan keluar dari lokasi pekuburan, ya seperti tadi kita dimakruhkan atau dilarang untuk melewati tengah-tengah kuburan orang lain. Ya, begitu juga dengan menginjaknya, ya itu dimakruhkan, sebaiknya dihindari kecuali kalau darurat kuburannya mepet ya sehingga ya sulit untuk menghindari daripada menginjak kuburan, maka pada saat itu hilanglah kemakruhan. Ya, akan tetapi selagi bisa menghindar tidak menginjak kuburan, maka sebaiknya dihindari. Ya, jadi demikianlah beberapa adab-adab yang baik untuk kita lakukan saat berziarah ke pekuburan, khususnya setelah Idul Fitri ini ya, yang merupakan momen untuk berziarah kubur. Ya, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.